Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar Mahmud. Saya dari Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan membahas tentang KLT atau kromatografi lapis tipis. Pengertian KLT. KLT adalah suatu teknik kromatografi yang dilakukan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Kromatografi lapisan tipis sendiri dilakukan pada selembar kaca, plastik, atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan adsorben, silikon gel, aluminium oksida, atau selulosa. Lapisan tipis adsorben diketahui sebagai fase stasioner atau fase diam. Yang berikut adalah prinsip KLT. Prinsip dari KLT yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan eluen. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Kegunaan KLT. KLT dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sulit dikerjakan dengan kromatografi kertas. KLT juga dapat berguna untuk mencari eluen untuk kromatografi kolom, analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom, identifikasi senyawa secara kromatografi, dan isolasi senyawa murni skala kecil. Kelebihan KLT. KLT memiliki 8 kelebihan. Kekurangan KLT. Kekurangan KLT terdiri dari 3 kekurangan. Yang pertama yaitu butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. Yang kedua, butuh sistem trial and error untuk menentukan sistem eluen yang cocok. Dan yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara tidak tekun. Di slide ini adalah tahap persiapan KLT. Uji KLT. Untuk melakukan uji KLT, cairan eluen atau fase gerak yang digunakan yaitu kloroform, aseton, asam formiat, dan menggunakan silikal gel sebagai fase diam. Cara menghitung RF. Nilai RF digunakan sebagai nilai perbandingan relatif antar sampel. Nilai RF juga menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam, sehingga nilai RF sering juga disebut faktor retensi. Nilai RF juga dapat dihitung dengan rumus berikut. RF sama dengan jarak yang ditempuh senyawa dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Semakin besar nilai RF dari sampel, maka semakin besar pula jarak bergeraknya senyawa tersebut pada plat kromatografi lapis tipis. Saat membandingkan dua sampel yang berbeda di bawah kondisi kromatografi yang sama, nilai RF akan besar bila senyawa tersebut kurang polar dan berinteraksi dengan adsorben polar dari plat kromatografi lapis tipis. Nilai RF dapat dijadikan bukti dalam mengidentifikasi senyawa. Bila identifikasi nilai RF memiliki nilai yang sama, maka senyawa tersebut dapat dikatakan memiliki karakteristik yang sama atau mirip. Sedangkan bila nilai RF berbeda, senyawa tersebut dapat dikatakan merupakan senyawa yang berbeda. Ini adalah contoh perhitungannya. Nah, demikian hasil presentasi saya. Bila ada kurang kata atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.